Banyak orang karena nggak belajar cinta, salah dia dalam mempraktekkan cinta. Hasil cermatannya Fromm, orang modern itu terbagi 4 tipe. Yang semuanya tidak bagus dalam implementasi cintanya. Erich Fromm adalah salah satu tokoh yang banyak mengkritik modernisme, modernitas. Dia nulis buku yang sangat terkenal, mungkin ada yang sudah pernah baca, Escape from Freedom. Jadi bebas dari kebebasan. Itu itu zaman saya mahasiswa kelihatannya buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Katanya Erich Fromm, coba lihat. Manusia modern itu punya 4 gaya hari ini. Ada gaya reseptif, ada gaya eksploitatif, ada gaya nimbun, ada gaya pasar. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya, kayak tadi dijelaskan. Dia hanya fokus pada apa yang layak aku cintai. Dia tidak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia begitu keluar lihat mana ya yang tak cintai, mana ya yang pantas tak sukai. Masjid mana ya yang enak untuk aku sukai, takmir mana yang bagus untuk aku dekat. Selalu ke orang lain biar dia reseptif, dia pinginnya dicintai, maka dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai, untuk dia serap. Reseptif itu kan menyerap. Makanya kalau orang nikah itu istilahnya resepsi. Nah itu ada yang diserap itu, amplopmu. Ya, kalau kamu nggak bawa amplop nggak jadi resepsi, makanya resepsi. Jadi itu tipe pertama. Kalau kamu sibuk nyari apa yang layak dicintai kayak yang tadi, itu berarti kamu tipe reseptif. Kamu ndak mikir memperbaiki diri. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah bisa lah kalau cuma mencintai aja. Kamu merasa begitu sehingga yang kamu pentingkan objeknya. Nah, ada yang lebih ekstrim dari reseptif apa? Eksploitatif. Kalau reseptif itu biasanya pasif, kamu yang layak aku cintai ya sudah. Tapi kalau eksploitatif ini selangkah lebih ekstrim. Apa istilah selangkah lebih ekstrim itu ya? Jadi selangkah lebih jauh daripada menyerap, nyari yang dicintai apa? Memanfaatkan, mengeksploitasi yang dicintai untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak peduli situasi yang dicintai kayak apa, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kamu nggak peduli yang kamu cintai sedang ada ujian, sedang garap tesis, sedang yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan seneng-seneng, kebutuhan apel, kebutuhan. Nah, itu namanya tipe eksploitatif. Mumpung sekarang sedang garap tesis, carilah pacar yang pinter nulis, metodologinya bagus, dekat sama dosennya. Aman, sudah. Kamu tidak usah capek-capek mikir pacarmu suruh garap. Itu eksploitatif namanya. Kamu nyari yang bisa kamu manfaatkan. Logikanya untung rugi. Nah, ini tipe eksploitatif. Yang dicintai nggak dapat untung apa-apa. Kamu yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Itu tipe kedua. Ada tipe ketiga. Istilahnya Erich Fromm, tipe penimbun. Tipe penimbun ini iya dia jatuh cinta. Cuma cinta bagi dia modelnya kepemilikan. Aku punya cinta. Aku punya pacar. Tipe penimbun ini biasanya modelnya ku. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia miliki. Maka dia mempertahankan status quo. Tidak boleh ada yang berkembang. Harus kayak hari ini terus. Harus begini terus. Itu tipe penimbun.
Maka kalau putus, itu dia trauma luar biasa, bisa stres, bisa pening. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dari diriku. Itu ini tipe penimbun. Tidak bisa move on begitu putus. Itu tipe ketiga. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang kamu miliki. Kehilangan sesuatu itu kan tidak enak dan merugikan. Maka dijaga mati-matian, jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun kadang-kadang jangan. Aku mencintaimu selamanya. Tidak akan berubah. Cintaku tak akan berubah. Itu dikritik habis-habisan oleh Islam. Tidak boleh cinta kok tidak berubah. Cinta harus berubah juga lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak berubah kayak gini terus, tidak ada manfaatnya. Harus semakin baik, levelnya semakin tinggi. Kalau tidak begitu, kita tipe penimbun. Ya cirinya tadi, begitu tidak nyambung, begitu putus, wah dunia runtuh sudah baginya. Kayak kehilangan apa. Nah, itu tipe penimbun. Susah move on. Oke, begitu putus nanti, wah stresnya luar biasa. Nulis buku, nulis puisi. Wah, ya, itu berarti tidak bisa move on. Kamu sedang menimbun kenangan. Wah, ngapain kamu timbun? Wong dia sudah miliknya orang. Cari yang lain. Oke, wong yang lain masih banyak. Ya, jangan jadi petani. Kan kemarin ada istilah petani, pemuda takut nikah. Ya, oke. Jadi jangan orientasi menimbun. Yang terakhir paling banyak itu orientasi pasar. Cinta diperlakukan kayak dagang. Dia mencari sesuai keinginannya dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya aku laku di pasar? Mengorbankan identitas kediriannya. Ini tipe pasar. Oh, hari ini trennya apa ya? Yang dicari cewek-cewek hari ini apa? Yang dicari cowok-cowok hari ini apa? Aku harus kayak gitu. Biar apa? Biar dapat yang bagus, yang berkualitas hari ini. Ya karena pasar, ya modelnya kayak dagang. Modalku sekian, dapatnya yang harusnya sekian. Sudah capek-capek ke salon, capek-capek dandan, masa dapatnya cuma kayak gitu? Enggak. Harus yang imbang lah. Ah, ini tipe pasar. Masa aku sudah S2 gini dapat pacar SMA? Enggak lah. Nah, ini ya itu tipe pasar. Kamu kayak dagang. Ya kalau level-level aku ini ya dapatnya yang kelas-kelas apalah gitu. Nah, itu tipe tipe dagang. Orientasinya pasar. Padahal mungkin kamu suka loh sama yang SMA itu, tapi anda level nanti diketawain orang lagi. Jadi dagang, ya. Ya kayak kamu pacaran 3 tahun sudah dapat apa? Kok dapat apa? Nah itu tipenya berarti tipe dagang. Kan sering kan ditanya gitu, masa cuma pegang tangan aja nggak dapat ya? Oh, itu namanya dagang. Kamu keluar berapa, dapat berapa? Masa aku terus yang nelpon, buat sekali-sekali kamu, itu juga dagang, kan? Masa aku terus yang mention, buat kamu sekali-sekali mention aku, itu juga tipe dagang. Masa aku terus yang bayari traktiran, buat sekali-sekali kamu. Kalau nggak punya duit ya gimana lagi, ya. Jadi ini orientasi pasar. Kalau masih hitung-hitungan di level apapun berarti belum cinta. Masih dagang, masih negosiasi. Masih kamu menjual dirimu untuk dapat yang lebih bagus, lebih baik. Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan. Nyari yang lebih prospek, nyari yang lebih bagus dari modal yang kamu keluarkan. Ini juga belum cinta. Cuma manusia modern banyak yang kayak gini. Jadi ada tipe reseptif, ada tipe eksploitatif, ada
tipe penimbun, ada tipe pasar. Nah, dirimu tipe yang mana silahkan dilihat. Kalau kamu merasa ada di salah satu dari 4 itu, ayo belajar lagi seni mencintai yang benar. Nah, itu dari situ nanti Aristotle nulis The Art of Loving. Awas, keliru. Begitu kamu salah orientasi, salah gaya mencintai, cinta yang semula luar biasa tadi, yang sangat mulia dan agung tadi, akan berbalik 180 derajat jadi sumber kesusahanmu. Jadi sumber kesumpekanmu. Kalau kamu punya pacar kok isinya sumpek terus, gegeran terus, pasti ada yang salah di antara kalian. Coba dicek lagi. Tiap hari kalau jauh, I miss you. Begitu ketemu kok gegeran. Itu ada yang salah pasti. Pasti ada hitung-hitungan atau ada resepsi di situ, ada eksploitasi, ada timbun menimbun di situ. Cinta harusnya memberdayakan, bikin orang seneng, karena dia ada di level tertinggi karakter akhlak manusia. Itu orientasi ini. Jadi penyakit-penyakitnya manusia modern. Terus, nah, jadi cintanya harus matang. Fokusnya bukan pada yang dicintai, tapi kita yang mencintai. Terus, nah, ini yang orang sering salah paham. Cinta itu memang cirinya bukan minta atau nyari untung, tapi justru memberi. Memberi tidak dalam arti berkorban. Hanya orang salah paham. Itu nanti Erich Fromm perhatikan banyak definisi memberi. Secara umum memberi itu lawannya menerima. Menganugerahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Lawannya menerima, memeras, menimbun itu kan tidak memberi. Meminta, memaksa. Itu definisi umum. Ya memberi yang memang menganugerahkan sesuatu. Yang semula kamu miliki, kamu kasihkan. Itu kan memberi. Kalau dalam dagang, memberi itu ada orientasinya. Orientasinya apa? Dapat yang lebih banyak. Harus ada imbangannya menerima. Jangan mau memberi saja, harus ada menerimanya. Ini orang dagang. Kalau kamu memberi tapi tidak menerima apa-apa, berarti kamu ketipu. Dagang kan begitu. Sudah kuberikan segalanya. Tapi apa yang kau berikan padaku? Itu berarti sedang dagang. Dia minta, ya aku modalku sekian keluar, harusnya aku untung sekian dong. Kok malah begitu? Selama ini kurang apa aku padamu, kok kamu malah kawin sama orang lain? Nah, itu kan keluhan orang yang dagang. Jadi orang yang sedang nyari untung. Ada lagi katanya Erich Fromm, kelompok non produktif. Kelompok non produktif itu memberi itu dianggapnya pemiskinan. Semakin banyak memberi, hati-hati, kamu akan semakin melarat. Semakin sering ngelaktir, semakin cepat kamu bokek. Itu orang non produktif. Pemberian dianggap mengurangi sesuatu dari dirinya. Nah, katanya Erich Fromm, pemberian itu maknailah secara produktif, eksistensial. Jangan dilihat berkurangnya sesuatu dari dirimu saat memberi. Hakikatnya memberi adalah pembuktian bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya. Orang yang bisa memberi kan orang yang memiliki. Kamu tidak mungkin bisa memberi kalau kamu nggak memiliki. Maka pemberian artikan secara produktif dan eksistensial. Dengan kamu memberi berarti ternyata aku itu mampu ya. Ternyata aku itu punya ya. Itu kan eksistensial. Pembuktian bahwa dirimu mampu, dirimu kuat, dirimu punya, dirimu vital, dirimu penting. Jadi rahasianya di situ. Makanya
Kenapa kok orang disuruh sedekah banyak-banyak kalau dalam Islam? Tidak usah dipikir kalau kamu sedekah 700 nanti kembalinya 7 juta. Itu tidak penting itunya. Begitu kamu bisa memberi, itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Kamu punya kapasitas, kamu punya kemampuan. Kamu ternyata punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Oh ini membangun kepercayaan diri, membangun identitas yang luar biasa. Jadi tidak harus dihitung membeli sekian, kembali berapa. Enggak. Dengan kamu bisa memberi, jati dirimu terafirmasi. Oh ternyata aku itu golongannya orang kuat, golongannya orang mampu. Cinta juga begitu. Makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu memberi, kamu dapatnya lebih banyak. Dapat lebih banyak itu tidak harus 700 kembali 7 juta. Lebih banyak itu bentuknya bisa macam-macam. Termasuk tadi yang paling penting, afirmasi kemampuanmu, kapasitasmu. Sehingga jati dirimu terbangun. Kamu jadi sesuatu sekarang. Kalau kemarin sebelum kamu memberi, kamu seolah-olah nggak ada artinya. Tapi sekarang ketika kamu bisa memberi, jati dirimu sekarang sudah tegas. Oh aku ini ada artinya. Hidupku ini tidak sia-sia. Itu ya memberi itu tidak harus barang. Jasa juga bisa. Tenaga juga bisa. Pengetahuan juga bisa. Apapun jenisnya memberi akan semakin menguatkan diri. Nasihat juga bisa. Bahkan senyuman juga bisa. Memberi senyum ke orang lain itu tidak gampang loh. Jangan salah. Kamu aja kan juga jarang. Paling kalau ketemu temanmu saja kan kamu senyum. Itu pun yang kenal. Yang tidak kenal, kalau dihitung misalnya kamu kuliah di kampus itu, antara mahasiswa yang kalau ketemu kamu senyum dengan yang cuek aja kamu tidak kenal, itu lebih banyak yang kamu cuek saja. Jadi, dan dirimu di kampus itu mungkin ya nggak dianggap penting juga sama yang lain. Tapi ketika kamu bisa memberi meskipun hanya senyum, keberadaanmu diafirmasi. Mungkin kamu sering juga kan papasan sama orang, kamu sudah ancang-ancang senyum nih, senyum nih. Nah, dicuekin nggak jadi. Iya, sakit hatimu. Kamu sudah senyum, dia cuek aja lihat. Ah, kan mungkin sering gitu. Jangan-jangan sama saya juga pernah begitu. Lagi pikiran suntuk nggak peduli ada yang mau senyum. Jadi ya, kamu yang sudah terlanjur senyum, wah, mangkalnya luar biasa. Tapi jangan takut. Ketika kamu senyum ke orang, meskipun dicueki, itu nggak penting orang yang balas senyum apa enggak. Tapi menunjukkan, ternyata aku ini ada masih mampu. Bisa ngasih sesuatu meskipun hanya senyum. Gitu. Oke, jadi hakikatnya cinta nanti ada pada memberi. Yo, termasuk memberikan kebahagiaan, memberikan restu kalau dia kawin sama orang lain. Ya, ya kan kan ada pepatahnya begitu, jangan khawatir. Kalau memang jodoh, pasti ketemu di pelaminan. Cuma mungkin kamu jadi tamu. Oke. Yo, yo ketemu di pelaminan, cuma kamu jadi tamunya. Terus, kenapa sih cinta itu penting? Perhatikanlah, kalau kamu jeli, coba merenunglah. Orang butuh yang lain untuk dicintai karena manusia ini punya problem eksistensial. Jadi problem keberadaan kita di dunia. Banyak problemnya. Itu Erich Fromm di Art of Loving itu banyak menyebut antara lain coba ya. Kita itu lahir tanpa menghendaki dan nanti mati padahal kita tidak ingin, tidak menghendaki. Itu kan problem eksistensial. Kita tidak ingin ada, tiba-tiba ada, dilahirkan oleh ibu kita.
Setelah enak-enak di dunia kok ya dimatikan. Mungkin kita tidak ingin mati. Ini kan problem eksistensial. Diawali dari tidak ngerti, kemudian terakhirnya dipaksa dihilangkan. Ini problem eksistensial. Kemudian dalam hidup ini ternyata karakternya adalah kita terpisah dan tidak berdaya. Menghadapi alam semesta kita sering tidak berdaya. Kehujanan dikit sakit, pilek. Kan itu kita tidak berdaya. Tidak canggih. Pingin apa-apa tidak mesti keturutan. Banyak keterbatasan-keterbatasan. Ini kan tidak berdaya. Kemudian keterpisahan. Banyak sekali yang kita sukai pada akhirnya harus berpisah. Dan itu sunatullahnya begitu dalam hidup. Terhadap apapun. Ini kan kegelisahan eksistensial. Meskipun kamu sudah mati-matian bilang, pokoknya sepanjang hayat kita selalu bersama. Tidak bisa, pada saatnya tetap berpisah. Tidak mungkin bareng terus. Nah, ini kan gelisah akhirnya. Kenapa kok gelisah? Karena perpisahan itu menyakitkan. Ya nama lain perpisahan kan akhirnya kita sendiri. Sendirian itu kan menakutkan. Itu yang bikin Adam minta ditemani Hawa. Padahal itu di surga loh. Di surga itu kan kamu bisa minta apa aja sak kapoe. Seneng-seneng. Tapi dia tetap minta Hawa. Kenapa? Kesendirian itu menyakitkan. Ya, wis. Jadi, ya kamu ngerti sendiri lah. Makanya kamu bisa tawa. Jadi, problem. Nah, manusia biasanya mengatasi problem ini pakai dua cara. Yang pertama, mensubordinasi dirinya. Menempelkan dirinya pada sesuatu. Menyerah. Apa? Kalau bahasanya di situ, memposisikan dirinya jadi budak dalam tanda petik. Untuk dapat rasa nyaman, untuk dapat rasa aman. Mungkin pada orang tua, mungkin pada pacarmu, mungkin pada negara, mungkin pada pemerintah. Jadi kamu rela dirimu rendah, asal jangan ditinggal. Asal jangan diputus. Asal apa? Jangan dicuekin. Itu biasanya ada orang yang solusinya menurunkan dirinya, menurunkan harkatnya. Tindaslah aku tapi jangan ditinggal. Susah-susahkan aku, siksa aku tidak apa-apa, tapi tetaplah di sisiku. Kan banyak yang kayak gitu. Kamu sat-sat koyong duwe pacar wae. Oke. Jadi solusi pertama itu biasanya. Saking takutnya kamu sendirian, saking takutnya kamu tidak punya teman, saking takutnya kamu berpisah, maka kamu jatuhkan dirimu, hargamu, nilai kemanusiaan. Kayak hari ini kan banyak yang demo, misalnya mengkritik Pancasila. Tapi begitu juga, kalau nggak suka Pancasila ya keluar aja dari Indonesia. Oh, itu mesti takut. Kenapa? Perpisahan itu menyakitkan. Harus mulai lagi nyari teman baru lagi mungkin di luar negeri itu kan sumpek juga. Wong sudah nyaman banyak teman di sini. Ini hubungannya sama problem eksistensial. Makanya kan itu skala Indonesia. Kalau skala bumi kan ada ajaran sufi itu. Kalau kamu tinggal di bumi tapi menyalahi perintahnya yang punya bumi, maka keluarlah dari bumi. Oh, itu kan menakutkan. Kalau Gusti Allah ngusir kita, kita mau kemana? Kan gitu. Dan retorika ini menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena manusia punya problem eksistensial ini. Dia takut sendirian, takut kesepian. Kalau diusir dari bumi mau kemana? Keluar bumi apa di luar bumi ada warungnya, ada angkringannya, ada ngobrolnya sama siapa? Ini kan sumpek. Maka astronot di luar angkasa itu kan katanya tidak boleh terus-terusan. Dalam jangka waktu tertentu harus kembali ke bumi. Kenapa? Bisa stres dia di sana. Makanya
Tiap kali, jangankan itu, kamu tiap Idul Fitri kan di Indonesia ada mudik massal. Kenapa? Orang ingin nyambung lagi. Khawatir kehilangan, khawatir berpisah. Maka mereka butuh kepastian eksistensial bahwa ndak, keluargamu masih ada, masih mendukungmu, kita masih bareng-bareng. Maka orang butuh mudik. Nah, solusi pertama tadi, kamu menjatuhkan levelmu. Dan yang kedua, tidak dengan menjatuhkan level, tapi dengan cinta. Dengan cinta itu berdiri setara, sejajar, saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Karena kalau tadi yang menjatuhkan diri, padahal kalau kamu memperbudak dirimu di hadapan orang lain, sebenarnya orang lain juga sebenarnya butuh teman. Mereka juga takut sendirian. Mereka juga takut ditinggal, takut kesepian. Maka jangan mau memposisikan dirimu subordinat, inferior. Kita sama-sama butuh kok. Ayo kerjasama. Saling membantu, saling menguatkan, saling menegaskan keberadaan kita. Itu namanya cinta. Maka jangan jatuh dalam cinta, tapi berdirilah dalam cinta. Stand in. Kalau tidak begitu, biasanya kamu menjatuhkan dirimu. Nggak cuma jatuh cinta, tapi jatuh hargamu. Kamu mengabdi pada sesuatu yang kamu sukai. Kamu jadi budaknya yang kamu cintai. Entah orang, entah barang, entah sesuatu. Nah, lawannya hanya cinta. Jadi perbudakan itu, penindasan dan penjajahan itu tidak bisa dilawan dengan perbudakan, penindasan, penjajahan yang lain. Lawannya hanya cinta. Kita dijajah Belanda 350 tahun lebih. Itu kan tidak bisa balesnya kita, ayo kita jajah Belanda juga 350 tahun. Kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena obatnya imperialisme bukan itu. Kalau kamu merasa sekarang dihegemoni oleh Barat, cara melawannya bukan berbalik menghegemoni Barat. Cara melawannya apa? Berdiri sejajar dan kemudian saling kerjasama. Itu solusi yang paling memberdayakan manusia. Kalau enggak, kita akan melalui fase penghancuran demi penghancuran. Logika ini yang sering lepas dari kita. Termasuk dalam dunia politik hari ini. Yang terjadi apa? Kalau hari ini dirugikan, kamu pinginnya besok kalau dapat kesempatan balik merugikan. Hari ini ditindas, besok harus aku bisa nindas balik. Balas dendam. Nah, itu yang sering terjadi. Dan ini tidak akan ada ujungnya. Akhirnya kayak film India. Ya kan? Simbae disiksa. Nanti bapaknya balas dendam. Nanti bapaknya yang sini balas dendam lagi. Anaknya balas dendam. Sampai cucunya balas dendam. Tidak ada selesainya. Solusinya karena Form tidak begitu. Tapi lewat jalur cinta. Jadi cinta yang mengatasi problem eksistensial manusia. Cinta itu watak. Jadi cinta itu pertama-tama urusan karaktermu. Jadi jadilah karakter yang mencintai. Bangun dulu ini. Jadi orang yang berperilakulah, karakter itu kan lahirnya dari perilaku. Perilaku lahirnya dari pikiran. Kan ada yang pepatah Zen Buddhisme yang dulu, hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata akan menjelma perilaku. Hati-hati dengan perilakumu, karena perilaku akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan jadi watakmu. Hati-hati dengan watakmu, karena watakmu menentukan takdirmu. Jadi kamu membangun dirimu seperti apa, takdirmu nanti kayak apa, tergantung karaktermu.
Kalau kamu pemurung, biasanya takdirmu ya takdir yang murung-murung. Kalau kamu ngamukan, biasanya takdir akan membawamu dalam situasi yang mudah ngamukan. Kalau kamu, makanya kadang-kadang orang ketika tidak kenal bela diri misalnya, tidak pernah ketemu situasi yang mengharuskan bela diri. Tapi begitu kamu ngerti bela diri dikit-dikit, kadang-kadang ketemu situasi yang mengharuskanmu bela diri. Ini ini kalau dalam Zen Buddhisme ya karena kamu membangun sendiri karakter itu. Maka lingkungan sekelilingmu, alam sekelilingmu beradaptasi dengan itu. Dulu ketika kamu nggak kenal filsafat, mungkin filsafat nggak nyantol sama sekali dan dalam hidupmu nggak nyenggol sama sekali filsafat. Tapi begitu ngerti dikit-dikit, kok rasanya sekelilingmu penuh dengan filsafat ya. Nah, itu kenapa? Ya karena kamu pelan-pelan membangun habit. Habit, dari habit lahir karakter, dan dari karakter ya lahir destinasi, lahir takdir. Oke, maka katanya Eric Fromm, pertama-tama dalam kita bangun watakmu, karaktermu sebagai seorang pecinta. Dirimu harus jadi sosok yang penuh cinta dulu, sebelum nyari objek yang dicintai. Jadi, kalau dirimu itu jadi sosok pecinta, nanti segala hal akan dapat kamu cintai. Analoginya Erich Fromm kayak pelukis. Pelukis itu jangan sibuk nyari objek bagus untuk dilukis. Tapi pertama-tama latihanlah ngelukis yang bagus. Kalau kamu sudah berlatih melukis yang bagus, objek jelek pun akan jadi bagus dalam lukisan. Cinta juga begitu. Kalau kamu jadi seorang pecinta, objek apapun bisa kamu cintai. Jangankan yang indah-indah. Yang enggak indah pun bisa kamu cintai. Karena jiwamu sekarang jiwa pecinta. Ya enggak indah itu enggak cuma urusan lawan jenis. Kemiskinan itu kan sangat tidak indah secara estetik. Tapi kan kamu disuruh mencintai orang miskin. Kamu disuruh mencintai anak yatim. Kamu disuruh mencintai orang-orang malang. Orang-orang itu kan kalau dilihat tidak indah sama sekali kemiskinan itu. Orang sakit juga tidak indah. Tapi kamu disuruh mencintai mereka. Dan ini mungkin kalau jiwamu berubah jadi jiwa pecinta. Kalau belum, susah. Kamu bisanya cinta sama yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang enggak cakep enggak. Jadi jangan sibuk nyari objek yang dilukis, tapi sibuklah latihan ngelukis yang bagus. Kayak foto itu loh kan. Kadang-kadang objek fotonya jelek, tapi yang pinter fotografi itu objek fotonya jadi bagus. Apalagi sekarang HP kan ada banyak aplikasi. Wajahmu jelek, kamu cari sudutnya yang bagus, terus jadinya bagus, jadi cantik. Makanya sekarang kalau tiba-tiba fotomu jadi bagus kan di komen itu kan biasanya, wah cantik sekali, pakai aplikasi apa? Jadi ya itu caranya melecehkan kan begitu. Wah kamu kok ganteng sekali kelihatannya sekarang. Aplikasinya apa? Oke, jadi bentuklah watakmu sebagai pecinta. Dan katanya Elifom, kalau kamu sudah jadi pecinta, tidak mungkin kamu hanya cinta satu objek, cinta pada satu orang saja, benci yang lain nggak mungkin. Karena ketika seseorang sudah menjelma jadi pecinta, tidak ada kebencian di sana. Kalau masih ada sisa kebencian, ya berarti kita belum masuk ke makom cinta. Meskipun ya pasti beda cara mencintai lawan jenis sama teman sesama jenis. Cara mencintai tetanggamu dengan cara mencintai dosenmu, gurumu. Ya caranya memang beda-beda, tapi semuanya ada di makom cinta. Kalau kamu bisanya hanya mencintai satu orang dan tidak peduli sama yang lain, kalau bahasanya Erich Fromm, itu bukan cinta. Itu egoisme yang diperluas. Istilahnya rada unik ya. Jadi itu jadi egois, cuma diperluas ke satu orang yang kamu cintai itu.
Enggak ah, aku sukanya cuma sama kamu. Yang lain enggak penting semua. Nah, itu masih egois. Pokoknya dunia ini semua enggak ada artinya. Hanya kamu satu-satunya. Itu egois. Kalau pacarmu bilang begitu, suruh belajar lagi tentang cinta. Dia belum mencintai yang benar. Jadi cinta yang benar itu ya aku mencintai kamu sebagaimana yang lain juga aku cintai. Tapi jangan dipakai dalil untuk selingkuh ya. Karena aku cinta sama semuanya. Oke, jadi rumus pertama, karena tadi problem seperti yang di atas, rumus pertama adalah jadilah, bangunlah watakmu dengan karakter pecinta. Seorang hamba itu tidak mungkin jadi insan yang kamil, sempurna, kecuali ibadah lahirnya ada, batinnya juga beres. Zohirun wa batinun. Li'anna zohira idza lam yakun lahu batinun kana batilan. Wa kadzal batinu idza lam yakun lahu zohirun atilan. Ini sama kayak tadi. Syariat tambah hakikat itu batin, hakikat tanpa syariat itu atil. Ini diambil dari kitabnya Qurratu Ain. Zuhurus syariah bil hakikoh wa butunul hakikoh bis syariah. Jadi lahirnya syariat itu diiringi oleh hakikat dan batinnya hakikat itu disertai oleh syariat. Cara ini yang oleh Syekh Yusuf disebut At-Tariqul Muhammadi, atau dia juga pakai istilah Asyiratul Ahmadi. Jalan Muhammad, jalan Ahmad. Ya, maksudnya ini sumbernya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu yang tidak cuma ngurusi batin tapi juga lahir. Dua-duanya imbang. Batinun wa zohirun. Kalau orang bisa mengkombinasikan dua ini, dia akan menjelma jadi insan kamil. Kalau ini konotasinya tentang hubungan Allah dan semesta. Ini agak kritik pada yang wahdatul wujud. Katanya Syekh Yusuf, hubungannya manusia sama Allah itu kayak alam semesta juga sama Allah, kayak manusia dan rohnya. Alam semesta itu fisiknya, Allah itu rohnya. Roh dan fisik itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Cuma fisik ini bisa hidup ketika ada roh. Fisik itu tidak ada nilainya kalau rohnya pergi. Seperti itulah hubungannya alam semesta dengan Allah. Kita disebut manusia selama rohnya ada. Rohnya pergi ya bukan manusia lagi. Jadi hubungan Allah dan manusia bukan kok terus dua-duanya nyampur hilang. Enggak. Kita ini kayak fisik. Bisa hilang, bisa hancur. Yang bikin kita manusia sekarang bukan fisik ini, tapi roh yang di belakang kita. Nah, alam semesta sama Allah itu hubungannya semacam itu. Jadi tidak nyampur lebur jadi satu hakikat yang sama. Enggak. Makanya katanya Syekh Yusuf, ya, tasawuf itu tidak harus sampai bilang akulah kebenaran mutlak atau akulah Allah. Kita boleh naik sampai jejer sama Allah, tapi kita tetap sebagai hamba. Di kitabnya ada kalimat bagus, al-abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanajah. Hamba itu ya tetap hamba. Meskipun dia naik sampai bertemu Tuhan. Namanya kasyaf dan ma'rifat. Tuhan tetap Tuhan. Meskipun Allah tanazal turun ke dunia. Mengintervensi kehidupan. Menyayangi manusia dengan sifat-sifatnya. Meskipun dia terlibat, ada di sisi kita tiap hari, dia tetap Tuhan. Tidak bisa dicampur yang hamba jadi Tuhan, yang Tuhan jadi hamba.
wal abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazza. Jadi Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Bahwa nanti sampai hambanya naik dengan amal ibadahnya sampai mengalami kasyaf karena dianugerahi sendiri oleh Tuhan, tetap tidak bisa merubah status dirinya sebagai hamba. Yang Tuhan juga begitu. Meskipun Tuhan tanazzal, biar dikenali manusia lewat perbuatannya, sifat-sifatnya, tetap dia statusnya Tuhan. Jadi jangan sampai ngomong aku Tuhan, aku kebenaran mutlak. Argumen lainnya apa? Nabi Muhammad, kanjeng Nabi itu orang yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah. Akhlaknya juga akhlaknya Allah, tapi Nabi tidak pernah ngomong akulah Allah, akulah kebenaran mutlak. Di sisi lain, kalau memang orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, dia tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh ada merasa besar sedikit pun. Sehingga kalimat-kalimat yang mengindikasikan aku, bahwa aku yang besar, bahwa akulah Allah, itu konotasinya ada merasa besar di situ. Maka bahwa mungkin memang logikanya alam ini wujudiyah, tapi orang tidak boleh sampai ngomong akulah Allah, akulah kebenaran. Kayak Al-Halaj, anak Al-Haq. Nah itu kritiknya Syekh Yusuf Makassari.